Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma firli wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tak dapat kita balas budi baiknya. Kita tumpang 9 bulan 10 hari, bukan kamarnya, bukan rumahnya, perutnya, rahimnya, meregang nyawa dia mengeluarkan kita di atas dunia ini. Pagi ini bahkan tadi malam terbayang wajahnya di putih mata kita. Sebagian dari kita pulang dari sholat ini masih dapat mencium tangannya, memeluk tubuhnya yang rapuh. Tapi kita, mungkin sebagian dari kita hanya bisa mengenang masa lalu karena orang tua telah berpulang dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita katakan? Apa yang dapat kita sampaikan? Kalaulah masih sanggup mengirimkan Al-Fatihah, kirimkan. Kalaulah masih sanggup melantunkan doa Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, bagaikan tetesan embun di atas gurun pasir yang panas, itulah yang akan disampaikan para malaikat ke makam-makam mereka. Orang tua yang dulu gagah perkasa, melepuh kulitnya kena terik matahari untuk menyekolahkan kita. Berapa banyak, berapa hari, berapa saat dia menahan makan demi untuk kebahagiaan kita pada hari ini. Apa yang dapat kita balas untuk mereka? Di hari baik bulan mulia, berapa banyak orang bisa menggantikan bajunya dengan baju yang baru, membawakan makanan yang lezat, berharap makanan itu bisa mengenyangkan perutnya. Tapi kita yang tak dapat membalas itu semua, kita dapat berkirim sedekah.
Sa'ad yang begitu sayang kepada ibunya datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, Umi matat, ibuku telah meninggal dunia ya Rasulullah. Apa atau sedekahnya? Kalau aku bersedekah, apakah sampai pahalanya untuk dia? Apakah sedekah itu cuma untuk aku saja? Apakah yang mendapatkan pahala cuma aku ya Rasulullah?" Apa jawabannya? Tasaddaq, bersedekahlah saat pahalanya sampai. Oleh karena itu, yang berkorban untuk orang tuanya maka pahalanya sampai. Dia mendapatkannya dan orang tuanya pun juga mendapatkan aliran pahala untuknya. Lalu kemudian Sa'ad bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu sedekah afdal? Sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Saqiyul ma', memberikan air minum." Jazirah Arab, gurun pasir, kering kerontang, panas, terik. Apa yang bisa meringankan beban mereka? Membuatkan sumur bor, menyiapkan air minum. Mereka buatkan itu. Negeri kita, negeri yang gemah ripah Nuh Jinawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud, katulistiwa subur, air melimpah ruah. Tapi masih ada anak-anak yatim yang belum bisa bersekolah, bayarkanlah. Masih ada musola masjid yang butuh bangunan, sambungkanlah dengan niat untuk kedua orang tua, maka pahalanya sampai. Hari ini kita berkumpul, hari ini kita berzikir, hari ini kita bertakbir mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hanya takbir itu saja yang bisa mengusir risau hati gundah gulana. Hanya takbir itu saja yang bisa menghilangkan kesedihan. Hanya takbir itu saja yang bisa menguatkan jiwa. Sesungguhnya di balik tubuh yang gagah perkasa itu rapuh, sedih. Apa yang bisa menghilangkan kesedihan? Dirimu merasa kecil, dirimu merasa tidak bermakna, maka agungkanlah Allahu Akbar tanggal 10, Allahu Akbar tanggal 11, Allahu Akbar tanggal 12, hari tasrik tanggal 13 hingga menjelang matahari terbenam, kita tetap bertakbir Allahu Akbar. Datang risaumu usir dengan Allahu Akbar. Datang sedihmu halau dengan Allahu Akbar. Saat ini kita sedang mengakukan Allah. Saat ini kita sedang berada di bawah naungan bayang-bayang keagungan La ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini kita masih bisa mengenang kedua orang tua. Hari ini kita masih bisa mengirim doa kepada ayah dan bunda. Tetapi yang perlu kita pikirkan, apakah 20 tahun, 30 tahun yang akan datang saat kita telah mati dimakan cacing tanah, masuk ke dalam lubang kubur, apakah anak-anak kita nanti akan mampu mengangkatkan tangan dan berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah anak-anak kita nanti akan datang ke pengurus musola, datang ke pengurus masjid dan berkata, ini kurban untuk saya, ini kurban untuk istri saya, ini kurban untuk anak-anak saya, dan ini kurban untuk almarhum ayah dan almarhumah ibu saya. Kita tak dapat menjawabnya sekarang. Begitu mudah menggerakkan anak lidah. Mungkin saat itu dia telah menjadi orang kaya. Mungkin saat itu dia telah menjadi pejabat yang punya kuasa. Cita-cita orang tua telah terlaksana. Tapi apakah dia mengenal kita? Tak ada jaminan. Kalau tidak kita tanamkan pendidikan agama. Berkurban adalah pesan dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi jangan lupa, berbakti kepada orang tua adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata ayahnya? Ayahnya bukanlah ayah yang biasa. Ayahnya ayah yang luar biasa.
bukan sekedar menyembah berhala. Azar nama ayah Ibrahim, pembuat berhala, pencetak berhala, penyembah berhala. Saat Nabi Ibrahim datang mengajak ayahnya untuk menyembah Allah, apa jawab ayahnya? La illam tantahi, jika engkau tidak berhenti menceramahi saya, jika engkau tidak berhenti mendakwai saya, jika engkau tidak berhenti untuk mengajak aku, la arjumannaka, kulempar engkau dengan batu. Wajurni maliya, tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Pergilah engkau, wahai Ibrahim. Kasar kata-katanya. Apakah Ibrahim marah? Apakah Ibrahim melawan? Dengan kelembutan. Sayyidina Ibrahim alaihissalam berkata, Sa'astaghfiru laka Rabbi, aku akan memohon ampunan untukmu kepada Allah, wahai ayahku. Aku akan tetap meminta ampunan kepada Allah, walaupun engkau kasar kepadaku, walaupun engkau penyembah berhala. Sa'astaghfiru laka Rabbi, aku akan tetap meminta ampunan kepada Allah untukmu, wahai ayahku. Apa balasan Allah untuk Ibrahim alaihissalam? Begitulah Allah. Allah tak pernah membalas satu kebaikan kita dibalas satu. Tidak. Karena sifat Allah, wa ahsin kama ahsanu ilaik. Apa balasan Allah untuk Ibrahim? Kalaulah Ibrahim berbakti kepada ayahnya, berbakti kepada orang tuanya satu, maka dibalas oleh Allah dua. Diberilah dia Ismail dan diberilah dia Ishak. Kedua-duanya menjadi anak yang berbakti, bukan sekedar soleh, tapi menjadi nabi. Kedua-duanya menjadi besar dalam sejarah. Oleh sebab itu, mungkin di antara kita ada yang kurang beruntung, dicampakkan, tidak dipedulikan oleh orang tua, marah. Biarlah itu menjadi urusan orang tua kita. Jangan kita urus antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena andai kita gendong dia dari tempat ini, kita bawa dia menuju ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, kita gendong dia dalam keadaan tawaf, sa'i dan umrah, lalu kemudian kembali lagi ke tempat ini, belum dapat menembus susah hatinya, belum dapat menembus tetes darahnya saat melahirkan kita, belum dapat menembus muntahnya, tak dapat makan minumnya saat kita berada di dalam rahim kita. Andai dia salah, biarlah salah itu antara dia dan Allah saja. Jangan kita urus, janganlah kita menjadi hakim yang merasa lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa qadruka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan engkau untuk beribadah kepada Allah. Setelah Allah, langsung kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua. Pesan Nabi Ibrahim adalah pesan kemuliaan. Pesan Nabi Ibrahim adalah pesan keagungan. Bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi memikirkan pendidikan anak-anak kita di masa yang akan datang. Patah tumbuh bilang berganti. Daun-daun yang hari ini hijau akan layu dan mati. Mana penggantinya? Ada tunas-tunas baru hijau muda. Kalau kita tidak tata dari sekarang, kalau hendak melentur bulu, kata patah. Kalau hendak melentur bulu, biarlah dari rebung, dia akan bengkok dan melempuh dan menjadi jambalan di tengah-tengah taman. Tapi kalau dia sudah menjadi bambu keras, ada dua kemungkinan. Kalau tidak, dia yang patah atau kepala kita yang pecah. Oleh karena itu, sebelum dia hancur, marilah kita bentuk
marilah kita didik. Hari ini kita bawa anak-anak kita sholat berjamaah. Hari ini kita bawa mereka menghadap Allah. Muru auladakum bis sholat, suruh mereka melaksanakan sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, setelah mereka berumur 7 tahun. Kalaulah 7 tahun sudah melaksanakan sholat, apa maknanya? 4 tahun sudah mulai membuka Iqra, 5 tahun sudah mulai menghafal surah-surah pendek, 7 tahun sudah hafal dia doa iftitah, sudah melekat di kepalanya Al-Fatihah, dan sampai pada puncaknya setelah selesai sholat pandai pula dia bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan dia akan mendoakan kita. Dia akan mengirim bacaan Al-Quran kepada kita. Jika kelak dia berhasil dalam hidupnya, dia punya uang, dia tidak hanya memikirkan rumah yang mewah, dia tidak hanya memikirkan kendaraan-kendaraan yang mewah, tetapi dia pikirkan gelapnya alam barzakh kita, tetapi dia pikirkan sempitnya kuburan kita. Lalu dia mendoakan kita, ya Allah, lapangkanlah kubur orang tua. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah. Jadikanlah kubur-kubur mereka salah satu dari taman-taman surga, ya Allah. La taj'al kuburahum uqatan min ufarin niran. Janganlah kau jadikan kubur-kubur mereka menjadi salah satu dari lubang menuju neraka, ya Allah. Dapatkah kita mencetak generasi seperti ini di masa yang akan datang? Jawabnya ada pada apa yang kita tanam. Padi kita tanam belum tentu tumbuh rumput, apatah lagi rumput itu betul yang kita tanam, takkan mungkin tumbuh padi. Oleh sebab itu, berbuat baik pun kita daftarkan dia ke pondok pesantren, mungkin dia akan lari. Kita masukkan dia ke pondok tahfiz Al-Quran, mungkin dia akan melawan. Sabarlah, sesungguhnya itulah investasi jangka panjang. Bagi yang sudah mendidik anak-anak pendidikan Al-Quran, alhamdulillah. Tapi bagi yang belum, ma ta'buduna min ba'di, kata Yakub alaihissalam. Hai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, setelah aku mati nanti kamu menyembah apa? Internet, televisi, game online, judi online. Semua itu merupakan senjata yang luar biasa yang bisa merusak anak-anak kita. Berapa banyak orang tahu pengajian lewat internet, betul, tapi dia pisau bermata dua. Kita sangka memberi HP ke anak kita itu sayang, ternyata kita telah memberikan pisau yang bisa merobek-robek, mencari-cari urat nadinya. Dia tidak mati, dia tetap hidup, tetapi jiwanya mati. Dia hanyalah jasad yang berjalan. Oleh sebab itu, maka pesan Idul Adha bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi memikirkan pendidikan anak usia dini, tanamkan Al-Quran, tanamkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanamkan bagaimana cara berbakti untuk kedua orang tua. Itulah hikmah yang dapat kita petik. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang dapat menjadi bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السعادات وعلى آله وصحبه أهل الفضل والكرم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تعالى في الآية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Di hari baik bulan mulia, curahkanlah ampunan dan rahmat-Mu kepada ayah dan ibu kami, ya Allah. Tak dapat kami balas budi baiknya, ya Allah. Jika mereka masih hidup, berikanlah kesehatan kepadanya, ya Allah. Panjangkanlah umurnya, ya Allah. Berikanlah istiqomah dalam iman dan Islam. Jika mereka telah meninggal dunia, lapangkanlah kuburnya, ya Allah. Allahumma ja'al qubrahu rawdatan min riyadil jannah. Jadikanlah kuburan mereka salah satu dari taman-taman surga-Mu, ya Allah. La taj'al qubrahu uqatan min wafadin nirab. Janganlah Kau jadikan kubur mereka salah satu dari lubang menuju neraka-Mu, ya Allah. Allahumma sa'amadaklahu. Ya Allah, lapangkanlah kubur mereka hingga menjadi taman-taman yang indah, ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkanlah anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa, ya Allah. Jauhkanlah anak-anak kami dari bahaya narkoba, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah anak-anak kami anak yang berbakti kepada orang tua, ya Allah. Anak yang menghafal Al-Quran, anak yang soleh dan soleha, anak yang penolong agama-Mu, ya Allah. Jika kelak mereka meninggal dunia, kami berpisah, tapi pertemukanlah kami di tempat yang terbaik, Jannatul Firdaus, bersama orang yang paling baik, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzil rahmah wal barakah was salamah. Ya Allah, curahkanlah keselamatan, keberkahan dan kerahmatan ala hazil jamaah, kepada seluruh jemaah ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, lapangkanlah rezeki kami hingga kami bisa berinfak, berwakaf dan bersedekah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum.